Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Sofiatun Nafizah. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 Margahayu, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenak RI di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252111793. Ya, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Semoga bermanfaat. Mari saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah terlihat pemandangan yang indah di pagi hari ini. Anak-anak ibu, peserta didik terlihat tampan dan cantik. Alhamdulillah. Coba ibu mau tanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Baik, pada hari ini coba ibu mau tanya, hari ini hari apa ya? Selasa. Di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah. Coba dicek teman kelompoknya, ada yang tidak masuk sekolah tidak? Tidak. Hadir? Hadir. Fauzan hadir? Fitri hadir? Zulfa hadir? Ada Fauzan lagi hadir? Wah, semuanya. Alif mana Alif? Ada. Hadir ya. Ini ada Rifai. Alhamdulillah. Dan semuanya terima kasih yang sudah datang ke sekolah. Untuk apa datang ke sekolah? Untuk belajar, mencari ilmu, dan juga biar nanti menjadi anak yang solih dan solihatnya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya dalam keadaan semangat. Ya, alhamdulillah juga ibu mau cek nih kerapihannya. Coba dicek sampah-sampahnya sudah bersih. Siapa yang piket hari ini? Sudah piket belum? Sudah. Alhamdulillah. Coba kelompok ini ya yang piket ya. Ya, oke, alhamdulillah sudah bersih dan pakaian kalian juga sudah bersih rapi-rapi, Masya Allah. Siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan penuh kebahagiaan, insya Allah. Karena nyambut ilmu itu harus dengan hati yang bergembira, agar yang kita dapatkan itu penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu harus yakin kalau ketika kita mencari ilmu itu, malaikat sudah siap menaburkan rezeki-rezeki kepada kita. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih, berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, sebelum belajar biasanya habis itu ngapain dulu? Berdoa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa ke depan? Silakan Fauza. Duduk sikap. Siap duduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih untuk Fauzan yang telah memimpin doa. Semoga menambah keberkahan untuk pembelajaran ini. Terima kasih Fauzan, silakan duduk. Baik, ibu mau tanya, tadi kamu sudah berdoa bersama-sama. Coba, apa sih manfaat dari kita berdoa sebelum belajar? Mendapatkan berkah agar belajar kita semakin mudah, agar tercapai cita-cita. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Coba semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Satu bangsa, satu bahasa kita. waktu minggu
pendidikan agama Islam, kalian belajar tentang apa? Asmaul Husna. Tentang apa Asmaul Husna? Al-Afu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan kamu nanti selain belajar bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa nama-nama baik, nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang banyak. Ada berapa? 99. Yang mana seperti Al-Afu, Allah Maha mengampuni. Semoga kita juga sebagai umatnya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang pemaaf. Jika ada orang yang bersalah, kita memaafkan. Baiklah, siap untuk menerima materi hari ini? Siap? Siap. Ya, pada hari ini coba kamu lihat dulu gambar di depan. Ini mereka lagi ngapain ya? Lagi bepergian, lagi melangkahkan kaki untuk bepergi. Ya. Kamu tahu tidak kalau zaman dahulu kala Nabi kita siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tinggal di Mekah terus atau ada hijrahnya ke tempat lain? Ada hijrah, ya. Beliau berdakwahnya itu dari mana coba? Mekah ke Madinah. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan materi sekarang. Video yang akan Ibu share terkait pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka kamu harus tahu dulu nih, apa tujuan hijrah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang pertama itu, kamu nanti tujuannya biar bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ini tujuannya biar kamu bisa seperti ini ya. Yang ketiga, membuat alur kisah. Wah, ini tentang alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nanti kita akan membuat proyek terkait tentang alur kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Siap? Siap. Oke, nanti juga kamu akan belajar menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian selanjutnya kamu bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan apa untungnya buat kalian? Manfaatnya biar kamu menambah rasa percaya diri, kemudian teguh pendirian dan bertanggung jawab. Selain itu meyakini kebenaran bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang Quraisy geram, apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Semua pemimpin Quraisy berkumpul di darurat gua. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Baiklah, bagaimana tadi setelah menyaksikan tentang film terkait tentang kisah Nabi hijrah ke Madinah? Semuanya senang mendengarkannya? Bertambah pengetahuannya? Baiklah, kalau kayak gitu ada beberapa pertanyaan dalam materi ini terkait kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di antaranya, apa sih hijrah? Kemudian di dalam pikiran kita juga nanti akan ada, mengapa harus hijrah? Apakah sebabnya? Adakah sebabnya? Kemudian kemana Nabi dan pengikutnya hijrah? Setelah itu, bagaimana karakter penduduk Madinah? Dan sebutkan hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pertanyaan ini pasti ada dalam pikiran kamu, dan tentunya mungkin sebagian setelah tadi menyaksikan durasi film yang sudah diperlihatkan tadi, ada jawaban-jawabannya. Apa yang menggantikan tidurnya Nabi Muhammad di tempat tidur untuk pergi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian perjalanan ke Gua Surya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakang dakwah Nabi Muhammad ke Mekah mendapat penolakan. Ini latar belakangnya kunaon sih? Pertama, mendapat penolakan, tekanan kaum Quraisy. Nah, lihat, kaum muslimin mengalami siksaan, intimidasi, pengusiran, boikot sosial ekonomi.
Banyak sahabat diperintahkan untuk berhijrah terlebih dahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk hijrah terlebih dahulu. Kemudian perintah Allah datang, Nabi Muhammad pun ke sana. Nah, anak-anakku peserta didik, kalian sudah belajar mengenai materi ini. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Siap untuk mengerjakan? Siap. Oke, Ibu akan bagikan. Kemudian silakan ini dibagikan. Ya, dibagikan. Ya, silakan baca dengan seksama dan kerjakan dengan teliti. Oh, nanti. Ini nih siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Itu tuh Ali bin Abi Thalib. Bukan. Abu Bakar. Oh, Apa itu hijrah? Perang. bukan dagang. Iya bukan. Oh, hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Good job. Ya, silakan lanjutkan. Semangat ya. Iya. Oke, anak-anakku peserta didik, bagaimana semuanya sudah tuntas dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Bagaimana menurut kalian? Soal-soalnya mudah atau susah? Mudah. Wah, Masya Allah, berarti kalian sudah bisa menerima materi dengan baik, insya Allah. Silakan LKPD-nya dikumpulkan satu kelompok masing-masing. Hari ini kita akan membuat proyek tentang kisah perjalanan dari mulai Mekah ke Madinah. Siap? Oke. Oke. Silakan. Silakan kamu bayangkan, kamu seolah-olah lagi perjalanan di Arab ya. Perjalanan tadi kita lihat ada film, itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Seperti apa bayangkan dan kamu tuangkan ke dalam gambar. Siap? Bagus, betul. Oke. Ya. Sip, nanti tulis nama kelompoknya, udah bagus. Wih, bagus sekali. Oke, semangat ya semuanya ya. Luar biasa, kalian hebat. Wow, kamu bikin apa ini? Bikin keterangan jalan umum jalur hijrah. Wih, it's amazing, keren banget. Ini bagus sekali, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kelompoknya Rifai. Kisah tentang Mekah, kediaman Nabi Muhammad, Guasur Madinah. Wih, keren banget ini. Ibu lihat-lihat, Masya Allah, bagus-bagus ya. Sepertinya kalian memang senang sekali membuat proyek ini. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah. Ibu mau mengecek kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD dan hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Siap? Oke. Assalamualaikum. Apa arti kata hijrah secara bahasa? Arti kata hijrah adalah pindah atau berpindah tempat. Pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Aku telah bermimpi bahwa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Makkah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Peristiwa hijrah ini terjadi atas perintah dari Allah. Nama Madinah sebelumnya adalah Yastrib. Bagaimana tanggapan masyarakat Madinah dengan kedatangan rombongan Rasulullah? Jawabannya bergembira. Ya, menyambut dengan gembira. 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Ya. Selanjutnya. 12 Rabiul Awal tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Wow, sketsa gambar yang luar biasa tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Hikmah atau pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Persaudaraan dan ukhuwah. Wah, kita lihat sketsanya. Bagaimana kita sebutkan? Menakjub.
gambar-gambar apa saja? Silakan. Mekah kediaman Nabi. Mekah kediaman Nabi diibaratkannya seperti itu. Terus selanjutnya, Nabi kemana aja terus? Nabi diam di Gua Sur. Gua Sur. Oke. Siapa ini? Mendirikan masjid pertama. Mendirikan Yang masjid pertama. Keren banget ini gambarnya. Terus selanjutnya ini apa ini? Sampai di Madinah disambut kaum Ansor. Hikmah dan ibrah. Kamu mempelajari materi ini apa? Pertama, keimanan dan keberanian. Meski menghadapi ancaman, Nabi dan sahabat tetap tangguh. Dapat ancaman dari kafir-kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal pamannya Nabi yang jahat, ya. Itu mereka bersekongkol pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Tapi tidak terjadi dengan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simpulkan, hari ini kamu belajar tentang apa saja, Nak? Ke Madinah. Kemudian peristiwa pentingnya, tokoh-tokohnya siapa saja tadi yang disebutkan? Ada siapa aja? Terus? Pada akhirnya kesimpulan sudah tersampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, karena tujuan dari pembelajaran ini agar kamu menjadi pribadi yang percaya diri, teguh pendirian, serta bertanggung jawab sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi manusia sempurna, manusia yang patut kita turuti, manusia yang patut kita teladani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik, sebelum penutupan, kamu tadi sudah menyampaikan tentang terkait kesimpulan. Ibu akan minta kepada kalian perasaanku setelah belajar pendidikan agama Islam, materi terkait kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Silakan buat dalam bentuk icon untuk ditempel ke depan. Sudah? Oke, silakan yang sudah ke depan dan tempelkan di sini paperclipnya. Oke, siap. Oke. Nah, senang. Oke, silakan selanjutnya. Tuliskan, luapkan gambar perasaanmu tentang belajar hari ini. Wih, senang, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ayo lagi. Reaksi perasaan setelah pembelajaran hari ini. Oke. Bagus. Terus. Duduk sikap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan, terima kasih para peserta didik kelas 4 SDN 1 Margahayu. Semoga pulang dengan selamat. Jangan lupa setelah sampai rumah nanti beribadah sholat zuhur dan juga istirahat. Terima kasih.